Industri keuangan non-bank syariah. Lembaga-lembaga fasilitator sistem keuangan syariah di Indonesia. Bank sentral menjaga stabilitas keuangan. Yang pertama itu ada kebijakan moneter, di mana merencanakan dan menjalankan kebijakan moneter untuk mengatur suku bunga, jumlah uang beredar, dan kredit. Tujuannya adalah untuk melindungi stabilitas harga dan membantu pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Yang kedua itu ada pengawasan keuangan. Yang terakhir itu ada penerbitan mata uang. Apa sih peran lembaga syariah? Yang pertama itu ada stabilitas sistem keuangan. Yang kedua itu ada kepatuhan syariah. Yang ketiga itu ada perlindungan konsumen. Economic value of time atau disingkat dengan EVT dalam keuangan syariah. Pengertiannya itu ada konsep dalam ekonomi yang mengukur nilai ekonomi dari waktu yang dihabiskan untuk suatu aktivitas. EVT menunjukkan seberapa harga waktu seorang atau organisasi dalam berbagai konteks seperti pekerjaan, transportasi, dan pengambilan keputusan bisnis. Ini didasarkan pada prinsip bahwa waktu adalah sumber daya terbatas sehingga harus digunakan secara efisien untuk menghasilkan manfaat ekonomi yang maksimal. Economic value of time dalam keuangan syariah adalah konsep yang menekankan bahwa waktu memiliki nilai ekonomi. Tetapi nilai tersebut tidak boleh didasarkan pada bunga atau riba, melainkan pada produktivitas aset dan kegiatan usaha yang halal. Itu ada dasar hukumnya. Yang pertama itu Haji Riwayat Muslim nomor 1598. Yang kedua itu ada Undang-Undang nomor 21 tahun 2008. Yang selanjutnya itu BMT dan KJSK. Yang pertama itu pengertian BMT. BMT adalah Balai Usaha Mandiri Terpadu yang isinya yaitu kegiatan mengembangkan usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi. Pengusaha kecil dengan mendorong kegiatan, menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Pengertian KJKS adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi dan simpanan dengan pola bagi hasil sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan. Dasar hukumnya itu ada di Quran Surat Al-Baqarah ayat 262. Ada juga di Undang-Undang nomor 17 tahun 2012. Peran BMT dan KJKS menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi yang bersifat non-Islam, melepaskan ketergantungan pada rentenir dan mengurangi kemiskinan. Yang selanjutnya itu asuransi syariah. Pengertian dan dasar hukumnya. Dalam bahasa Arab, asuransi dikenal sebagai at-tanim yang berasal dari kata amanah yang berarti perlindungan, ketenangan, serta rasa aman dari ketakutan. Asuransi syariah yang juga dikenal sebagai tamin, takaful, atau tadamun merupakan sistem perlindungan berbasis syariah yang menekankan prinsip tolong-menolong dan solidaritas dalam pengelolaan risiko. Peraturan perundang-undangan. Yang pertama itu Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan nomor 3607 2004 tentang pedoman penetapan tingkat solvabilitas minimum bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan nomor 135 tahun 2005 tentang perubahan keputusan Menteri Keuangan nomor 424 tahun 2003 tentang solvabilitas perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Yang selanjutnya, dana pensiun syariah. Pengertiannya itu dana adalah semua aset atau benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh dengan cara apapun dan dalam bentuk apapun, termasuk dalam format digital atau elektronik. Pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun. Memperoleh penghasilan setelah bekerja setiap tahun dan sudah memasuki masa pensiun, atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang ditetapkan. Dalam Dictionary
of Accounting. Dana pensiun didefinisikan sebagai sumber daya yang dikumpulkan untuk membayar tunjangan kepada karyawan saat mereka mencapai usia pensiun. Adapun dasar hukumnya, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, program dana pensiun ini dapat dijalankan oleh lembaga pemerintah maupun swasta dengan pengawasan yang melibatkan berbagai instansi. Perusahaan pembiayaan syariah. Pengertian, secara umum pembiayaan syariah dikenal sebagai leasing, yaitu badan usaha non-bank yang didirikan untuk melakukan kegiatan usaha di sektor pembiayaan. Pembiayaan syariah ini didefinisikan sebagai badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha atau investasi, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, dan relokasi tempat usaha yang diberikan kepada debitur yang tercantum dalam PJOK nomor 35 PJOK 05/2018 tentang penyelenggaraan usaha pembiayaan. Dasar hukumnya itu yang pertama PJOK nomor 10 PJOK 05 tahun 2019, PJOK 47 PJOK 05 tahun 2020. Modal Ventura Syariah. Pengertian. Istilah Ventura berasal dari kata venture. Secara bahasa, Ventura berasal sesuatu yang mengandung resiko atau dapat juga diartikan sebagai usaha. Adapun menurut Kepres nomor 16 tahun 1988, perusahaan modal Ventura adalah bisnis pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka tertentu. Tantangan modal Ventura Syariah sendiri, yang pertama itu keterbatasan SDM yang kompeten dalam mengelola manajemen perusahaan modal Ventura Syariah. Yang kedua, minimnya pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah dalam operasional bisnisnya yang menjadi tantangan utama. Yang terakhir itu ada minimnya atau bahkan tidak adanya sanksi maupun peringatan bagi perusahaan Ventura Syariah yang melanggar aturan. Yang selanjutnya itu penjamin syariah. Cara pengertian, dalam buku pintar industri keuangan non-bank syariah, penjaminan syariah atau kafalah adalah penjaminan antara para pihak berdasarkan prinsip syariah. Objek yang dijamin dapat berupa seluruh atau sebagian dari kewajiban bayar yang timbul dari transaksi syariah atau hal lain yang dapat dijamin berdasarkan prinsip syariah. Adapun dasar hukumnya, yang pertama itu PP nomor 2 tahun 2008 tentang lembaga penjaminan. Yang kedua itu ada Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang penjaminan. Yang ketiga POJK nomor 1 POJK 05 tahun 2017 tentang perizinan usaha kelembagaan lembaga penjaminan. Penggadaian syariah. Dasar hukum dan karakteristik. Yang pertama itu ada PP nomor 10 tahun 1990, yang kedua pasal 1150 KUHP, yang ketiga PP nomor 51 tahun 2011, yang terakhir itu ada Quran Surat Al-Baqarah ayat 283. Yang pertama itu tidak menggunakan bunga, riba, hanya biaya jasa ujroh atas penitipan barang. Yang kedua, uang hanya diberlakukan sebagai alat tukar, bukan komoditas. Yang ketiga, barang jaminan tetap pemilik pegadai. Yang selanjutnya, lembaga keuangan mikro syariah atau disingkat dengan LKM. Secara pengertian, merupakan lembaga khusus yang didirikan guna memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pembiayaan atau pinjaman dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, mengelola simpanan maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Dasar hukumnya yang pertama itu ada Undang-Undang nomor 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro, Undang-Undang LKM. Yang kedua itu ada Peraturan Pemerintah nomor 89 tahun 2014 tentang suku bunga pinjaman atau imbal hasil pembiayaan dan luas cakupan wilayah usaha lembaga keuangan mikro. Yang pertama itu Surat Edaran OJK (CEOJK) nomor 219 CEOJK 05 tahun 2015 tentang laporan keuangan lembaga keuangan mikro. Yang kedua itu POJK nomor 12 POJK 05 tahun 2014 tentang perizinan usaha dan kelembagaan lembaga keuangan mikro. Yang selanjutnya itu vintage peer to peer.
Vintage peer-to-peer atau disingkat dengan P2P. Lending adalah platform digital yang memungkinkan individu atau bisnis meminjamkan uang kepada orang lain atau bisnis tanpa melalui lembaga keuangan tradisional seperti bank. Platform ini memfasilitasi proses pinjaman dengan menyediakan teknologi untuk menghubungkan pemberi pinjaman dan peminjam serta mengelola proses pinjaman, yaitu ada dasar hukumnya. Yang pertama, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan beberapa peraturan untuk mengatur industri vintage P2P lending seperti PJK nomor 77 PJK 01 tahun 2016 tentang layanan pinjaman meminjam uang berbasis teknologi informasi. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE mengatur tentang transaksi elektronik dan informasi digital termasuk aspek keamanan dan privasi data. Yang selanjutnya itu ada Lembaga Keuangan Filantropi. Pengertian. Lembaga keuangan filantropi adalah organisasi yang menyediakan layanan keuangan dengan tujuan membantu masyarakat yang membutuhkan bukan untuk mencari keuntungan. Mereka seringkali menyediakan pinjaman dengan suku bunga rendah atau tanpa bunga. Dasar hukumnya yang pertama itu Undang-Undang tentang Koperasi. Undang-Undang nomor 25 tahun 1992. Yang kedua itu Undang-Undang tentang Organisasi Masyarakat. Undang-Undang nomor 16 tahun 2017. Yang selanjutnya itu ada reksadana dan obligasi. Pengertian reksadana, investasi yang mengumpulkan dana dari banyak orang untuk diinvestasikan dalam berbagai aset. Obligasi, surat utang yang diterbitkan oleh pengusaha atau pemerintah untuk membiayai kegiatan dengan bunga dan pokok yang dibayarkan pada saat jatuh tempo. Dasar hukumnya yang pertama itu Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang nomor 8 tahun 1995. Yang kedua, Peraturan OJK tentang reksadana dan obligasi. Yang selanjutnya, inklusi keuangan. Pengertiannya itu inklusi keuangan adalah upaya untuk meningkatkan akses dan menggunakan layanan keuangan yang terjangkau dan berkualitas bagi seluruh masyarakat, terutama mereka yang tidak memiliki akses ke layanan keuangan formal. Tujuan inklusi keuangan adalah mengurangi kesenjangan ekonomi, meningkatkan dan kesejahteraan masyarakat. Dasar hukumnya yang pertama itu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan OJK telah mengeluarkan beberapa peraturan untuk meningkatkan inklusi keuangan seperti Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Yang kedua itu Undang-Undang tentang Layanan Keuangan. Beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan layanan keuangan juga mendukung inklusi keuangan. Terima kasih.